Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi aljabar relasional yang ketiga, yaitu tentang operasi Cartesian product. Operasi Cartesian product ini adalah operasi yang menggabungkan antara data dari dua buah tabel atau dari hasil query. Simbol untuk Cartesian product adalah X atau silang. Semua record yang ada di E1 atau di tabel 1 akan dipasangkan dengan semua record yang ada di E2 atau tabel 2. Jadi ini bersifat komutatif atau hasil kedua operasi sama saja. Nah, sintak yang digunakan adalah E1 kali E2 dan E1 kali E2. Jadi X itu menggabungkan atau simbol Cartesian product. Kemudian E1, E2 itu adalah tabel. Namun untuk Cartesian product ini tidak hanya dua tabel, bisa jadi lebih dari dua tabel, 3, 4, dan sebagainya, tergantung dari database yang ada yang akan kita Cartesian product-kan. Untuk lebih bisa memahami operasi cross atau Cartesian product, kita bisa lihat di sini. Di sini kita menggunakan notasi R sama S ya. Artinya di sini kita gunakan tabel R dan tabel S. Tabel R terdiri dari atribut A dan B yang berisi dua record, yaitu record pertama A1 dan record kedua B3. Kemudian tabel S terdiri dari dua record yang pertama A6, kedua B5, dan record ketiga C12. Nah, ini kita gabungkan, artinya kita mengalihkan masing-masing record yang ada di R, kita kalikan dengan masing-masing record yang ada di S. Kuncinya bahwa hasil dari tabel penggabungan antara tabel R dan S, nanti jumlah recordnya adalah perkalian dari jumlah record yang ada di R dan jumlah record yang ada di S. Berarti bayangan kita nanti ketika tabel R dikalikan dengan S, berarti hasil tabelnya akan terdiri dari 6 record hasilnya. Itu hasil perkalian dari jumlah record di R yaitu 2 dikalikan dengan jumlah record di S yaitu 3. Jadi hasilnya seperti tabel yang terbaru, penggabungan dari R dan S. Nah, caranya adalah record yang pertama pada tabel R yaitu A dan 1 kita kalikan dengan masing-masing record yang ada di tabel S, yaitu record pertama ada 6, berarti hasilnya nanti ada di record yang paling pertama dari tabel yang baru, yaitu A1, A6. Kemudian kita kalikan lagi record yang pertama pada R, yaitu A dan 1, kita kalikan dengan record yang kedua, yang berisi B dan 5. Berarti nanti akan hasilnya pada tabel yang baru pada record yang kedua berisi data A1, B5. Nah, yang selanjutnya record yang pertama A dan 1 kita kalikan dengan record yang ketiga di tabel S C12, hasilnya adalah record yang ketiga pada tabel yang baru yaitu A1 C12. Nah, setelah itu kita kalikan lagi untuk record yang kedua. Caranya seperti tadi, record kedua kita kalikan dengan record pertama di S, record kedua di S, record ketiga di S, sehingga hasilnya nanti seperti pada tabel yang baru hasil penggabungan dari kedua tabel tersebut. Contoh dari Cartesian product adalah operasi Cartesian product pada tabel mahasiswa dan tabel kuliah. Jadi nanti ketika ini mau di Cartesian product-kan, tabel mahasiswa dan tabel kuliah akan di Cartesian product-kan, maka kita menuliskannya adalah mahasiswa kali kuliah. Artinya mahasiswa, tabel mahasiswa di Cartesian product-kan atau digabungkan dengan tabel kuliah. Cartesian product ini umumnya tidak berdiri sendiri, tetapi kita bisa menggunakan bersama dengan operasi-operasi lainnya yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya, yaitu dengan menggunakan operasi select dan operasi project. Jadi
dengan berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhan. Jadi Cartesian product di sini umumnya tidak berdiri sendiri. Untuk lebih memahami operasi Cartesian product, kita bisa lihat di sini. Kita ingin mengambil data dari hasil penggabungan tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah untuk mahasiswa yang bertempat tinggal di Bandung dan untuk mata kuliah yang diselenggarakan di semester 2 saja. Maka operasinya dapat ditulis seperti ini. Jadi ini kita harus menggabungkan dulu tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Berarti kita harus Cartesian product-kan. Kita harus gabungkan dulu. Nah, setelah digabungkan baru kita bisa menuliskan perintahnya atau sintaknya sesuai dengan soal yang diminta. Kalau di sini tadi soal yang diminta adalah menampilkan mahasiswa yang bertempat tinggal di Bandung dan untuk mata kuliah yang diselenggarakan di semester 2 saja. Jadi di sini predikatnya ada 2, yaitu kota sama dengan Bandung dan semester sama dengan 2. Berarti kita menggunakan operasi relasi di sini, yaitu N ya. Jadi sudah jelas di situ untuk penulisan sintaknya adalah sigma kota sama dengan Bandung dan simbol dan semester sama dengan 2. Nah, untuk tabelnya yang kita ambil adalah tabel dari hasil Cartesian product. Berarti kita tuliskan mahasiswa kali atau penggabungan dengan mata kuliah. Ini adalah sintaknya. Nah, untuk lebih jelasnya akan kita lihat di slide berikutnya. Dua tabel ini adalah tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Tabel mahasiswa terdiri dari atribut NIM, nama mahasiswa, tempat lahir, tanggal lahir, dan kota. Kemudian tabel mata kuliah terdiri dari atribut kode MK, nama MK, SKS, dan semester. Nah, untuk tabel mahasiswa itu terdiri dari 4 record. Ya. Record pertama atas nama Nanda, kemudian record kedua Ayu, keempat Safira, dan ketiga Safira, dan yang keempat Kenzi. Kemudian untuk isi tabel dari mata kuliah ada 2 record, yaitu M001 dan M002. Nah, kuncinya adalah sudah saya katakan tadi, tabel hasil penggabungan itu nanti recordnya adalah hasil perkalian dari jumlah record yang ada di tabel pertama dan jumlah record yang ada di tabel kedua. Berarti di sini tabel pertama berisi 4 record, berarti 4 dikalikan 2. 2 itu adalah record yang ada di tabel mata kuliah. Jadi nanti untuk tabel yang baru, hasil dari Cartesian product nanti akan berisi atau berjumlah 8 record, yaitu hasilnya dari 4 kali 2. Nah, ini adalah hasil dari penggabungannya. Seperti yang sudah disampaikan tadi, tabel yang baru yang terbentuk dari penggabungan antara tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah terdiri dari 8 record. Sudah kita jelaskan atau kita pahami di slide yang sebelumnya bahwa kita tuliskan dulu nama atribut dari tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah di paling atas. Setelah itu baru kita proses penggabungannya. Jadi untuk yang record pertama pada tabel mahasiswa, kita kalikan dengan record pertama yang ada di tabel mata kuliah, hasilnya adalah record yang paling atas sendiri, atas nama Nanda. Ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita kalikan lagi record pertama pada tabel mahasiswa, kita kalikan dengan record yang kedua pada tabel mata kuliah. Nah, dan seterusnya. Nanti silakan Anda pahami lagi seperti penjelasan pada slide yang sebelumnya. Jadi hasilnya adalah ada 8 record. Nah, ini adalah hasilnya yang dikasih tanda merah ya ketika kita tuliskan dengan sintak yang pertama tadi dengan kriterianya adalah
yang berasal dari kota Bandung dan kode MK-nya M002. Berarti yang akan muncul adalah record yang ke-6 dan record yang ke-8. Anda bisa lihat di sini untuk record yang kelima rumahnya atau kotanya Bandung, tetapi di situ dia tidak memenuhi syarat untuk kode MK-nya karena di situ kode MK-nya M001. Begitu pula yang di atasnya ya, record yang keempat itu kode MK-nya M002 itu memenuhi, tapi kotanya Karanganyar bukan Bandung. Jadi dia nanti tidak bisa keluar sebagai hasilnya. Demikian tadi materi tentang Cartesian product beserta contoh-contohnya. Untuk contoh yang lain, Anda bisa membuat studi kasus dengan penerapan penggabungan operasi Cartesian product ditambah operasi select dan operasi project, tentunya dengan menggunakan operasi relasi and or dan operasi logik lebih sama dengan lebih besar, lebih kecil dan seterusnya sesuai dengan materi-materi yang sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada sesuatu yang kurang jelas, bisa Anda tanyakan di forum yang lain. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.